Shalom adik-adik. Wah, kita kayaknya udah lama nih gak ketemu ya. Kita tuh udah gak ketemu sekitar 3 atau 4 bulan kan ya. Nah, puji Tuhannya kita masih dikasih berkat sama Tuhan, kita masih dikasih kesehatan sama Tuhan buat bisa ketemu mengadakan sekolah minggu walaupun masih harus virtual. Jadi adik-adik bisa ngikutin sekolah minggunya walaupun dari rumah. Nah, sekarang mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelum itu kita satu dulu yuk. Amin. Oke, kita akan mulai sekolah minggu kita. Kita mau bernyanyi lagu Dia Girangkanku. Ayo Bang Ado. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita ulang sekali lagi ya, tapi sambil berdiri. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ibadah anak sekolah minggu pada hari ini dibuka hanya di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Demikianlah sabda Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di surga, kami memohon kepadamu, karuniakanlah kepada kami roh-Mu, sumber kebenaran dan damai sejahtera yang tak dapat diberikan oleh dunia ini. Ajarlah kami senantiasa untuk mengenal kehendak-Mu dan memberlakukannya dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk bertumbuh dalam iman dan pengharapan kami, supaya kami tetap mengutamakan kerajaan-Mu. Hidup kami sehari-hari tidak digoyahkan oleh apapun yang hendak menjauhkan kami dari hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Kita masih mau nyanyi satu lagu lagi nih. Kita mau nyanyi lagu Tangan Kanan Tangan Kiri di medley sama lagu Jalan Serta Yesus. Siap gak Bang Ado? Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Tepuk kanan, tepuk kiri, puji nama Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan
jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke, silakan duduk adik-adik. Sekarang kita mau masuk hukum Tuhan nih. Tapi kakak yakin pasti adik-adik udah pada hafal dong hukum Tuhannya. Nah, hukum Tuhannya itu bisa loh dibaca sama adik-adik dari rumah masing-masing. Sekarang kita mau masuk ke lagu Iring di Kau Saja Tuhan. Siap nggak Bang Ado? Iring di Kau saja Tuhan, ada damai sepenuh. Tidak lain jalan selamat, cuma oleh darah-Mu. Aku hendak iring di Kau yang lindungi jiwaku, akan jadi selamat Tuhan, itu rindu dendamku. Sekali lagi ya, kita nyanyiinnya sambil bangkit berdiri. Iring di Kau saja Tuhan, ada damai sepenuh. Tidak lain jalan selamat, cuma oleh darah-Mu. Aku hendak iring di Kau yang lindungi jiwaku, akan jadi selamat Tuhan, itu rindu dendamku. Oke, sekarang kita mau masuk ke pengakuan iman rasuli. Berdirinya yang tegap, jangan pegang sesuatu apapun, jangan goyang-goyang. Karena kalau mau pengakuan iman rasuli itu kita harus fokus. Oke. Kita mau mulai pengakuan iman rasulinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Oke, silakan duduk adik-adik. Sekarang kita udah mau masuk ke firman nih. Sebelum masuk firman, kita persiapkan dulu semuanya. Kita persiapkan Alkitab kita persiapkan buku dan segala macamnya. Tapi sebelum itu kita nyanyi satu lagu dulu. Ayo Bang Ado, kita nyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Bersamaku
firman yang akan dibawakan oleh Kak Vera. Oke adik-adik, sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sebaiknya berdoa. Tundukkan kepala kalian masing-masing. Jangan lupa diletakkan Alkitabnya di depan kalian. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur ya Bapa atas anugerah, atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat mengucap syukur untuk beribadah pada hari ini ya Bapa. Ya Bapa, tadi kami sudah bernyanyi, sudah membuka sekolah minggu kami ya Tuhan. Sekarang tibanya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, layakkanlah kami, sucikanlah hati dan pikiran kami supaya kami layak menerima firman-Mu pada hari ini. Berkati juga hamba-Mu yang akan menjelaskan ataupun memberikan firman-Mu pada hari ini. Kiranya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini ya Tuhan berkenan dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan telah bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitabnya di Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Kakak akan membacakannya untuk kalian semua. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 dengan judul perikop Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak manusia itu. Dan Ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bangsa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Oke baik adik-adik, kakak sebenarnya punya slide buat kalian. Jadi kakak bercerita, kalian masih bisa melihatnya di dalam slide tersebut. Oke, ceritanya tentang Menara Babel. Sebagian dari kalian pasti pernah mendengarkan cerita tentang Menara Babel ini. Jadi awal kali cerita ini sebelumnya ini dari cerita Nabi Nuh. Nah setelah Nabi Nuh, setelah air bah berlangsung, manusia yang selamat pada saat itu, Tuhan menyuruh umat manusia untuk menyebar ke seluruh bumi. Namun pada saat itu manusia tersebut tidak menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mereka menetap di suatu tempat dan disitulah mereka membuat sebuah menara yang disebut orang pada waktu itu namanya Menara Babel. Jadi ceritanya seperti ini. Oke, yang pertama kita lihat gambar ini. Coba apa yang kamu lihat dalam gambar di samping? Kamu bisa menjawabnya masing-masing. Selanjutnya, cerita yang pertama, pada zaman dahulu di bumi, semua manusia hanya mempunyai satu bahasa. Jadi pada saat
Jadi pada waktu itu di sekitar Menara Babel, di sekitar wilayah Menara Babel itu umat manusia hanya memiliki satu bahasa. Tadi kan sudah dikatakan di Alkitab di ayat 1, mereka hanya memiliki satu bahasa dan satu logatnya. Seperti itu. Suatu hari semua manusia itu tinggal dan mendirikan rumah di tanah Sinear. Mereka mempunyai rencana untuk membangun sebuah kota. Mereka juga mempunyai rencana untuk mendirikan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Mereka ingin mempunyai nama terkenal supaya mereka tidak tersebar ke seluruh bumi. Kemudian mereka bersama-sama mulai membuat batu bata yang banyak sekali untuk membuat menara tersebut. Semua manusia itu saling membantu untuk mendirikan menara yang paling tinggi itu. Hari demi hari mereka membangun menara itu. Dan menara itu menjadi semakin tinggi. Akhirnya menara yang mereka dirikan sudah hampir selesai. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ayo, apa yang terjadi? Coba kalian bisa cek di Alkitab kalian, siapa yang bisa menemukannya? Apa yang terjadi setelah menara itu selesai didirikan? Ya, kakak bantu dalam menjawabnya ya. Setelah hampir selesai Menara Babel itu didirikan, Tuhan bisa dibilang Tuhan kecewa dan marah kepada manusia yang mendirikan Babel tersebut. Karena menara tersebut didirikan sangat tinggi sampai ke langit. Dan tujuan mereka untuk membangun Menara Babel itu supaya nama mereka terkenal. Mereka membuat sebuah kota, mereka juga bisa membuat sebuah menara yang paling tinggi saat itu. Tuhan melihat kota itu dan Tuhan tidak menyukai perbuatan mereka. Jelas ya, Tuhan tidak menyukai perbuatan mereka yang sombong. Karena mereka membuat sebuah kota dan sebuah menara dengan itikat supaya mereka terkenal. Padahal yang Tuhan inginkan supaya manusia menyebar dan memenuhi bumi seperti perintah kepada Adam. Di awal sudah kakak berikan penjelasan bahwa setelah Nabi Nuh, setelah air bah berlangsung, nah Tuhan kan menyuruh manusia tersebut yang sudah selamat itu kan menyebar ke seluruh bumi. Namun mereka tinggal ataupun mereka hanya tinggal di suatu tempat saja. Makanya Tuhan tidak senang seperti itu. Lalu Tuhan menghukum mereka dengan membuat mereka memiliki bahasa yang berbeda-beda. Jadi misalnya nih, bahasa yang berbeda-beda yang tadinya disuruh seperti dilihat di gambar, kalian bisa dilihat di gambar. Orang yang pertama di atas itu misalnya menyuruh membawa air. Karena mereka mempunyai bahasa yang berbeda-beda, tanggapan mereka berbeda gitu. Udah mereka berbahasa berbeda, pastinya pikiran mereka juga berbeda. Nah, yang di atas menyuruh mengambil air, namun yang di bawahnya dia menganggap dia disuruh mengambil batu bata, misalnya seperti itu. Kan terjadi tidak nyambung gitu ya, miskomunikasinya tidak sesuai. Jadi tidak yang disuruhnya apa, tapi yang dibawanya apa. Jadi semuanya berantakan. Seperti itu ya. Akhirnya mereka disebarkan oleh Tuhan ke seluruh bumi. Sekarang kota itu disebut Babel, yang artinya kacau. Singkat cerita seperti itu adik-adik. Jadi yang mau kita ambil pembelajarannya pada hari ini, pada minggu ini adalah bisa kita lihat hal baik apa yang kita dapatkan dari cerita tersebut. Yang pertama, Tuhan tidak menyukai rencana yang jahat. Seperti yang tadi sudah kakak ceritakan, awal kali kan dia
awal kali mereka membuat sebuah kota, membuat menara Babel itu dengan tujuan sombong, dengan tujuan supaya nama mereka terkenal seperti itu, supaya tidak disebar, manusia-manusia itu tidak disebarkan oleh Tuhan. Jadi di situ aja tempatnya. Nah, terus yang kedua diminta supaya anak sekolah minggu mau berkomitmen agar selalu merencanakan yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Jadi itu dua hal baik yang dapat kalian ambil dari cerita tersebut. Nah, apa sih yang diinginkan Tuhan dari cerita tersebut? Apakah hanya hal-hal baik saja yang diinginkan oleh Tuhan? Tentu saja banyak ya. Yang pertama, kalian bisa menemukan jawabannya selain dari yang kakak berikan. Yang pertama, merencanakan hal yang baik, itu sudah pasti ya. Yang kedua, tidak tinggi hati atau sombong. Yang ketiga, sudah tentu takut dan taat kepada Tuhan. Seperti itu. Jadi untuk anak sekolah minggu GKP Tambun, kakak mengharapkan walaupun di dalam kondisi seperti ini yang serba virtual, yang dilakukan dari rumah, yang gereja ataupun beribadah di rumah, kita tidak perlu bersedih, tidak perlu berkecil hati, karena kalau kita selalu taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, pasti kita akan selalu diberkati, kita akan selalu diberi kesehatan, selalu masih bisa ke sekolah dalam arti belajar secara virtual di rumah, seperti itu ya. Oke, jika terdapat pertanyaan, boleh kalian tanyakan kepada Kak Vera, nanti bisa melalui bisa melalui komunikasi dengan Kak Vera juga bisa, ataupun Kak Melani juga bisa. Oke, sekarang kita mau doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan tentang Menara Babel ya Bapa. Ya Tuhan, biarlah ya Tuhan firman-Mu ini ya Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dapat kami dapat menjadi pedoman buat kami dalam kehidupan kami juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami, segala kesehatan dan apapun itu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Engkau selalu memberkati kami supaya kami terus melakukan kehendak-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa telah bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama mengucapkan doa yang telah diajarkan Yesus Kristus kepada kita, yakni doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Shalom.